Jadi di sini saya akan menjelaskan tema 3 saya mengenai Perang Dunia Kedua. Mari kita mulai. Jadi, Adolf Hitler, dia adalah leader Nazi Jerman pada 1933 sampai 1945 dan juga seorang diktator atau dikenal sebagai Führer. Hitler menjadi kuat setelah Nazi memenangkan party election pada 1933. Dikarenakan kematian Presiden Paul von Hindenburg pada 1934. Hitler menggabungkan presiden dan seorang chanceller, di mana ia menamai dirinya sebagai Führer. Perang Dunia Kedua dimulai pada tanggal 1 September 1939 ketika Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler menyerang Polandia. Serangan ini memicu reaksi dari Inggris dan Prancis sehingga berujung pada pecahnya konflik global. Hitler kemudian menyerang dan menduduki sejumlah negara Eropa dengan taktik Blitzkrieg. Pada tahun 1941, Jerman menyerang Uni Soviet membuka front timur. Sementara itu, Jepang memperluas wilayahnya di Asia Pasifik dengan menyerang Pearl Harbor pada Desember 1941 sehingga memaksa Amerika untuk ikut berperang. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda, termasuk Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai mengalami tekanan dan penderitaan terhadap kebijakan penduduk yang keras. Pendudukan Jepang membawa dampak buruk terutama pada penduduk sipil. Banyak orang Indonesia yang mengalami penindasan, pemaksaan kerja paksa, dan kebrutalan. Kondisi ini memicu ketidakpuasan dan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Perang Pasifik melibatkan pertempuran laut dan pulau seperti pertempuran Midway dan pertempuran Okinawa. Di front barat, Sekutu melancarkan operasi Overlord pada tanggal 6 Juni 1944, mendarat di Normandia untuk membuka front barat dan memaksa Jerman mundur. Pertempuran Stalingrad 1942 sampai 1943 merupakan titik balik front timur di mana pasukan Soviet berhasil mengalahkan Jerman. Pada tahun 1944 sampai 1945, Sekutu melakukan serangan udara dan kampanye darat besar-besaran di Eropa yang mengakibatkan kematian jutaan orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya. Perang Dunia berakhir pada tanggal 2 September 1945 setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, memaksa Jepang untuk menyerah. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, situasi politik berubah. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, memanfaatkan kekosongan pasca kekalahan Jepang. Hal ini melalui perjalanan panjang menuju Indonesia, negara yang merdeka. Berikut adalah faktor yang mendorong Jerman untuk melakukan invasi ke negara lain. Yang pertama, karena untuk memperluas wilayah. Dikarenakan perjanjian Versailles pada tahun 1919, Jerman kehilangan teritori mereka dan terkena sanksi yang berat. Hitler tidak suka dan ingin menghapuskan peraturan tersebut. Terus kedua, dikarenakan ketidaksukaannya dengan perjanjian Versailles. Hitler merasa bahwa Jerman ditreat tidak adil dan ingin menghapus perjanjian tersebut. Ketiga, karena Nazi ideologi. Jadi di sini dikarenakan racial concept dan Aryan ideologi yang diadopsi oleh Nazi yang percaya bahwa ras mereka adalah ras tertinggi di dunia. Yang ketiga, di sini ada faktor ekonomi, di mana sehabis perang banyak negara mengalami economic recovery, tapi ada juga sebuah long term impact. Perang mengakibatkan kekalahan yang besar pada infrastruktur dan ekonomi. Dan juga sehabis perang, Amerika dan Soviet Union
melakukan Marshall Plan, di mana itu membantu Eropa untuk bangkit kembali. Perang Dunia Kedua juga membentuk United Nations agar kejadian seperti Perang Dunia Kedua tidak terjadi lagi. Peran UN itu untuk menjaga kestabilan negara-negara. Dan itu saja. Oke, terima kasih.